Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta pelatihan teknis peningkatan kompetensi bagi kepala SMA Sulawesi Selatan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Lu Timur bagaimana? Capek? Oh iya, bagus. Semangat. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arman Arsyad, alamat Nusa Tamalandrea Indah, Blok PE nomor 23, Makassar, Widya Suara, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, kalau saya memegang atau kalau saya mengatakan kepala, maka Bapak Ibu harus memegang hidung. Dan kalau saya katakan hidung, maka Bapak harus memegang kepalanya. Karena saya melihat banyak yang dari peserta luar Makassar ini yang masih belum konsentrasi. Baik, Bapak Ibu. Kepala, hidung. Pak Idrus rupanya masih belum terlalu konsentrasi. Baik, Bapak Ibu, untuk masuk pada materi ini kita harus konsentrasi lebih intens. Bapak Ibu yang saya hormati, deskripsi singkat dari materi ini adalah diharapkan peserta memahami konsep teoretik supervisi akademik dan teknik-teknik supervisi akademik. Adapun tujuan pelatihannya seperti pada slide di atas. Berikutnya indikator hasil belajar yang diharapkan bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian pertanyaan saya adalah, mengapa supervisi akademik menjadi agenda dalam pelatihan ini? Ya silakan Bapak Ibu. Ya, Astuti, Ibu Tuti, ya, Pak Ahmad, silakan. Oh iya, saya kira bagus. Ya, semangat. Alhamdulillah, benar. Saya tambahkan, mengapa supervisi akademik penting diberikan pada pelatihan ini sebagai materi utama? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% guru itu menghindari supervisi dengan berbagai alasan. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah kepala sekolah justru 50% menghindari atau enggan melakukan supervisi. Jadi memang ini klop. Satu enggan disupervisi dan yang satunya enggan untuk melakukan supervisi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah hasil uji kompetensi guru tahun 2016 itu menunjukkan bahwa kompetensi guru-guru kita pada umumnya masih di bawah 70%. Kita lihat supervisi akademik menurut pendapat ahli dari Glickman dan dari Dares, bisa Bapak Ibu lihat di slide di atas. Dan selanjutnya tujuan supervisi akademik. Saya tanya lagi Bapak Ibu, Pak Ahmad, apa saja tujuan supervisi akademik seperti yang ada di atas? Mengapa perlu
berikan. Apa betul bahwa supervisi akademik itu dapat mengembangkan profesionalisme guru? Untuk apa dikembangkan? Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, Ibu Hermawati. Oh, bagus. Memang bahwa benar bahwa guru setiap saat harus kita kembangkan profesionalisme. Berikutnya, apa betul pengawasan itu dapat meningkatkan kualitas atau pengawasan itu dapat menjamin kualitas sebuah lembaga pendidikan? Ya, saya tanya lagi, Pak Ahmad. Oh iya betul. Ibu Hadijah. Iya, bagus. Memang betul bahwa supervisi itu dapat menjaga standar kualitas sebuah sekolah, sebuah persekolahan, sehingga kualitas antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu tidak terjadi disparitas, tidak terjadi perbedaan kualitas. Sehingga dengan pengawasan ini diharapkan bahwa antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu terjadi keseragaman kualitas. Berikutnya adalah supervisi akademik dapat menumbuhkan motivasi. Apa contohnya kan? Apa yang dapat Bapak Ibu jelaskan bahwa supervisi akademik dapat menumbuhkan motivasi? Oh iya, Pak Amit. Ya betul. Iya, terima kasih. Jawabannya cukup bagus, bahwa memang bahwa pemberian supervisi akademik itu bertujuan untuk menumbuhkan motivasi guru-guru. Intinya di sini adalah bagaimana agar guru-guru kita kasmaran mengajar dan murid-murid kita kasmaran belajar. Disinilah sebenarnya tujuan utama dari pelaksanaan supervisi akademik itu. Berikutnya, prinsip-prinsip supervisi akademik. Dari beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik, kalau menurut Bapak dan Ibu, yang mana paling urgen untuk dilaksanakan? Pak Hamzah? Silakan Pak Hamzah. Oh iya, prinsip humanis. Mengapa prinsip humanis Pak Hamzah katakan itu yang paling utama? Oh, bagus. Nah, memang bahwa salah satu prinsip supervisi akademik yang harus dilakukan itu adalah bagaimana agar dalam pelaksanaannya itu harus berlangsung secara humanis. Sebab kita tahu bahwa guru yang kita hadapi adalah manusia dewasa, sehingga pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi komunikasi dalam pelaksanaan supervisi itu harus humanis. Bagaimana yang lain? Oh iya betul, demokratis. Alhamdulillah. Saya lihat kepala sekolah kita ini sebenarnya sudah hebat-hebat. Hanya hasil penelitian yang tadi saya ungkapkan itu, saya juga kaget mengapa bisa seperti itu. Tetap saya yakin setelah pelatihan ini tidak ada lagi kepala sekolah yang enggan untuk melakukan supervisi di kelasnya. Adapun siklus-siklus supervisi, ada tahapan awal, ada tahapan pengamatan ini di kelas, dan ada tahap lanjutan. Nah, kita bisa lihat pada slide di atas
Misalnya tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan ini, itu aktivitas kepala sekolah pada saat melakukan supervisi adalah bagaimana mencatat secara keseluruhan, objektif dan selektif semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu juga pada tahap pertemuan balikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada teknik-teknik supervisi individual. Bapak Ibu, saya tanya kembali, yang sering Bapak Ibu lakukan adalah teknik supervisi yang mana? Coba lihat, selain dalam pelaksanaan supervisi, teknik-teknik yang ada di atas ini itu dapat saja kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita melaksanakan supervisi. Itu tergantung Bapak Ibu bagaimana. Dari permasalahan tadi, dari uraian-uraian tadi, diskusi interaksi kita tadi, saya akan melihat dan saya akan memberikan tugas kepada Bapak dan Ibu, dan saya harapkan kelompok yang saya sudah bagi seluruh pertemuan kita dibagi 4, jadi ada 4 kelompok, kelompok A, B, C, dan D. Tugasnya adalah 4 kelompok ini bagaimana mendiskusikan identifikasi karakteristik teknik-teknik supervisi individual dalam kelompok Anda. Dan setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan di atas dan menuliskan hasil diskusi dalam bentuk tayangan. Berikutnya, hasil diskusi kelompok teknik supervisi akademik itu dituliskan dalam tujuan dan prosesnya. Jadi misalnya kunjungan kelas tujuannya apa, prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Lihat pada slide di atas. Kemudian berikutnya evaluasi bentuk kuis, ada 2 nomor. Mohon kelompok A, B, dan C memperhatikan. Dan selanjutnya kesimpulan. Coba Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan? Oh iya, bagus. Ya, terima kasih. Dan materi kita ini setelah selesai, saya harapkan ada tindak lanjut. Yang pertama adalah mohon dipelajari instrumen observasi pembelajaran supervisi akademik, dan saya harapkan kepada semua peserta diklat, semua peserta pelatihan untuk membaca bahan ajar yang telah dibagikan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Terima kasih. Inilah penyajian yang dapat kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.